Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin 18 Juli 2022, yang merupakan pekan biasa yang ke-16. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 36 sampai dengan ayat 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut sesuatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar perkataan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, tak sedikit orang mendasarkan iman pada tanda-tanda spektakuler seperti mukjizat, padahal dasar iman mestinya ialah relasi kasih dengan Tuhan yang terus menyapa kita dalam segala situasi kehidupan. Jika iman hanya bertumpu pada mukjizat dan tanda-tanda keajaiban saja, maka kita harus bersiap untuk kecewa. Konon bangsa Israel kerap kecewa pada Yahweh karena mukjizat yang mereka harapkan itu tidak terjadi. Lantas mereka meninggalkan Yahweh dan berpaling ke ilah-ilah lain yang tampak lebih hebat serta menjanjikan keajaiban. Hari ini Yesus prihatin terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang meminta suatu tanda dari Yesus untuk percaya. Kiranya itu menunjukkan kedangkalan iman mereka. Selain tergantung pada tanda spektakuler, keimanan mereka hanya sebatas memenuhi aturan dan ritual lahiriah dan tak berakar pada suatu relasi batiniah yang intim dengan Allah. Kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang oleh Yesus disebut sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia, Yesus menegaskan bahwa tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Di sini, Yesus membuat alusi pada kematian dan kebangkitannya sesudah tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Itulah mukjizat paling fundamental yang menentukan takdir manusia. Bila orang peka akan kehadiran Allah dan punya relasi dengannya, tanda tersebut sudah memadai. Dalam bacaan pertama lewat Nabi Mika, Allah mengingatkan akan mukjizat pembebasan dari Mesir sebagai tanda fundamental bagi iman Israel. Jangan dikira
berkat persembahan ribuan domba jantan, Allah lantas akan membuat mujizat. Allah tidak bisa disogok. Hal seperti ini tidak dikehendaki Allah. Yang Ia kehendaki ialah umat-Nya berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Inilah tanda kedalaman iman. Marilah kita berdoa. Bapa, semoga iman kami tak tergantung pada mujizat, tapi berakar pada relasi personal kami denganmu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Semoga segala usaha dan niat baik kita pada hari ini senantiasa diberkati Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.